Medan Belawan ya. Dia itu di Belawan itu ada satu karakteristik yang dia gunakan, yaitu kriteria SHTI ya, jumlah hasil tangkapan melalui proses SHTI. Nah, itu kriteria dia. Kenapa? Ada ikan-ikan yang diekspor, di mana ikan-ikan yang diekspor itu harus masuk dalam kriteria SHTI-nya. Jadi banyak lagi nanti poin-poinnya SHTI itu apa gitu ya. Ikan-ikan jenis apa yang masuk dalam SHTI. Nah, itu sehingga dia mengambil satu kriteria yaitu sebagai SHTI, maksud tangkapan SHTI-nya. Nah, itu berbeda-beda. Ada lagi di daerah mana ya, penelitian juga mahasiswa tentang ini. Jadi dia ada permintaan pasar lokalnya ya. Dia menggunakan kriteria permintaan pasar lokal, di mana di wilayah penelitiannya yang bersangkutan si mahasiswa ini, bahwa si jenis ikan, ada beberapa jenis ikan yang diminta untuk dipasarkan di luar daerahnya gitu ya. Jadi ada orang Medan datang ke Aceh, misalkan ambil ikan sardinella gitu ya, yang kemudian dipasarkan ke luar Aceh. Nah, itu contohnya. Nah, kemarin itu si mahasiswa seperti itu, melihat karakteristik, oh ternyata ada beberapa jenis ikan yang dipasarkan di luar pasar lokalnya gitu ya, dibawa keluar gitu. Nah, sehingga apa, si sumber daya ikan itu menjadi potensi ya, potensi pasar lokal di suatu wilayah gitu ya. Nah, itu sedikit contoh, banyak sekali mahasiswa yang tertarik mengambil penelitian berkaitan dengan komunitas unggulan. Nah, mungkin kalian juga nanti jika memang tertarik dengan ini, bisa baca-baca tentang komunitas unggulan ya, kriteria apa namanya, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan komunitas unggulannya. Nah, paham sejauh ini tentang kriteria-kriteria yang dijadikan yang dapat digunakan sebagai kriteria unggulan dalam penentuan komunitas unggulan? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Ya, komunitas unggulan ini ada perhitungan di dalamnya. Nah, kalau hasil tangkapan bernilai ekonomis, kita langsung ya mencatat, mentabulasikan gitu ya. Tinggal kita buatkan harga jenis ikan tongkol ini, ikan cakalang ini, ikan sardinella ini, ikan layang ini, berapa harganya per kilogram. Ya, itu baru kelihatan bernilai ekonomis karena bernilai jual. Tetapi dalam penentuan komunitas unggulan ini ada rumus yang kita gunakan. Ya, tidak hanya dari segi harganya juga saja, tetapi juga dari segi produksinya. Yang pertama dikenal dengan penentuan sektor basisnya, dengan menggunakan rumus LQ-nya, location question-nya, ya, LQ-nya. Dan kemudian baru nanti dari beberapa kriteria tersebut kita lihat nilai KPI-nya, comparative performance index-nya. Ya, kita melihat dari KPI ini kita bisa menentukan prioritasnya. Si jenis ikan apa yang menempati prioritas pertama, komunitas apa yang menempati posisi kedua, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan dengan penentuan sektor basis, baik melalui LQ dan juga KPI-nya. Ya. Yang pertama kita lihat dulu LQ-nya. Apa sih LQ itu gitu ya? Data apa saja yang digunakan? Nah, location question. Nah, yang dikatakan nilai LQ itu adalah apa tadi? Mungkin tadi ada Mutia yang jawab gitu ya. Dia menjadi produksinya tertinggi dalam satu wilayah gitu ya. Ada lagi dari segi nilai jualnya tertinggi dalam satu wilayah. Nah, itu dapat kita lihat dari nilai LQ-nya. Benar nggak? Apakah hanya secara gamblang saja kita lihat, oh memang produksi A ini lebih tinggi daripada si B. Benar nggak seperti itu kenyataannya di lapangan gitu ya. Nah, makanya kita harus ada suatu utus analisis secara resmi, dan secara statistikanya kita lihat, kita nilai, oh ternyata si A itu memang tinggi di wilayah A ini, produksinya memang tinggi di wilayah A ini, gitu ya. Nah, kita lihat nilai LQ sama dengan VI per VT, VI 1 ini ya, VI 1 per VT 1 gitu, VI 2 per VT 2 gitu ya. Keterangannya apa? V itu adalah produksi ataupun nilai produksi. Jadi untuk melihat LQ produksi maupun
LQ nilai produksi. Nah, bedakan ya kawan-kawan, kalau saya katakan LQ produksi, itu berbicara jumlahnya, yang satuannya adalah kilogram ataupun ton nantinya. Tetapi jika saya mengatakan LQ nilai produksi, maka itu satuannya adalah rupiah, ya. Jadi baik itu dari segi rupiah maupun dari segi jumlahnya, kita menggunakan rumus ataupun formula LQ ini. Makanya di sini saya langsung garing, FI1 itu boleh kita nilai untuk produksinya dulu, boleh juga kita nilai rupiahnya, ya, nilai produksinya. Jadi baik jumlah produksi maupun nilai produksinya menggunakan rumus LQ ini, ya. FI1 ini kita berbicara untuk komoditas unggulan ini, kita berbicara perbandingan yang kecil dengan yang besarnya, ya. Makanya di sini nanti kalau kalian katakan analisis komunitas unggulan perikanan tangkap Kabupaten Aceh besar misalkan gitu. Nah, kita gunakan untuk produksinya FI1-nya itu merupakan data apa? Produksi hasil tangkapan nelayan Aceh besar gitu ya. Data statistik produksi perikanan tangkap Aceh besar. Nah, perbandingannya apa dengan wilayah kabupaten, ya? Aceh besar, perbandingan dengan wilayah provinsi, maaf. Perbandingannya adalah dengan wilayah provinsi, di mana keseluruhan kabupaten yang ada di provinsi Aceh, gitu ya. Itu perbandingannya. Antara yang terkecil dengan yang terbesar, gitu ya. Antara produksi ataupun nilai produksi jenis ikan koi pada tingkat kabupaten. Ingat ya, pada tingkat kabupaten dibandingkan dengan apa? Produksi atau nilai produksi ikan total kabupatennya. Ada yang ini jenis ikan koi. Jenis ikan koi misalkan tongkol, cakalang. Tongkol itu 50 ataupun 500 kilogram gitu ya. Nah, untuk ikan total ke kabupatennya apa? Di dalamnya ada ikan tongkol, ikan cakalang, ikan kurisi, ikan depi atau ikan apa lainnya gitu ya. Totalnya keseluruhannya berapa? Nah, itu untuk total kabupatennya, untuk keseluruhan jenis ikan. Kemudian dibandingkan dengan apa? Produksi ataupun nilai produksi jenis ikan koi pada tingkat provinsi. Nah, ikan jenis koi ini harus sama ya. Kalau di kabupaten yang kita nilai adalah ikan koi ini adalah ikan tongkol, maka tingkat provinsinya juga harus ikan tongkol gitu ya. Baru perbandingannya dengan seluruh total ikan yang ada di provinsinya. Tuh, paham sejauh ini mengenai rumus LQ-nya? Paham, Bu. Paham ya. Nah, jadi data time series saja. Ini butuh data 5 tahun terakhir. Tinggal nanti ada Excel-nya, kita input di Excel, tinggal kita masukkan rumusnya. Jadi perhitungannya agak lebih mudah ya, data time series gitu. Nah, ini karena kenapa saya katakan lebih mudah untuk penelitian tentang komunitas unggulan ini sama seperti IMP ya, indeks musim penangkapan yang berkaitan dengan peramalan, forecasting, itu menggunakan data-data time series gitu ya. Jadi kita tinggal minta dari Prodi surat pengantar pengambilan data, misalkan gitu ya, permintaan data ke dinas terkait. Nah, tinggal bawa surat itu datang ke dinas terkait, minta datanya. Kita cross check ada nggak datanya, bagaimana datanya, bisa digunakan atau tidak gitu ya. Nah, ini ada interpretasinya untuk nilai LQ ini ya. Hasil perhitungan tadi ada interpretasinya. Nah, dalam perhitungan LQ ini yang kita ambil menjadi komunitas unggulan yang kita ambil untuk selanjutnya kita hitung CPI-nya, nilai komparatif performa indeksnya, yaitu nilai LQ yang besar dari 1 ya, besar dari 1. Kenapa tadi kita berbicara komunitas unggulan kabupaten ya, kabupaten, perikanan tangkap kabupaten. Kecuali kita melihat komunitas unggulan dengan wilayah provinsi gitu ya. Maka kita lihat ikan-ikan yang menjadi komunitas unggulan di provinsinya itu ikan apa ya.
Nah, interpretasinya apa? Jika nilai LQ besar dari 1, menunjukkan